Sejarah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Diawali pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Selanjutnya beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 29 April 1945, dibentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk pembentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat. Selama 4 hari sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan pembahasan mengenai dasar negara. Dari 33 pembicara, beberapa tokoh yang menyumbangkan pemikirannya tentang dasar negara pada sidang tersebut, antara lain, sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 sila yang diusulkan menjadi azas dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sidang pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan buah pemikirannya mengenai asas dasar negara Indonesia, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sidang pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan kelima dasar versi Soekarno ini diistilahkan olehnya sebagai Pancasila. Peristiwa ini menjadi dasar penetapan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui proses pembahasan dalam musyawarah, persidangan BPUPKI mengambil kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Selain sidang BPUPKI, pada hari yang sama juga dibentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas panitia 8 ini adalah menerima dan mengidentifikasi usulan dasar negara dari anggota BPUPKI. Berdasarkan identifikasi, diketahui ada perbedaan pendapat mengenai usulan tentang dasar negara. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia beranggotakan 9 orang yang berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sunyoso, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia yang disebut Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada tanggal 22 Juni 1945 dan berhasil menyusun naskah yang disebut Rancangan Preambul Hukum Dasar, yang kemudian naskah rancangan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang kedua dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja Panitia 9 dan menghasilkan antara lain
kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 dan dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan perkembangan sejarah saat itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini digunakan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Selanjutnya proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Jakarta. Sore hari setelah proklamasi dilaksanakan, melalui opsir Jepang datang ke rumah Muhammad Hatta menyampaikan keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil-wakil umat Islam, disepakati perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama. Hasil sidang tersebut adalah diantaranya penetapan pembukaan hukum dasar, sekarang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara. Demikian sejarah singkat proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir dan peringatan Pancasila, serta pada tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo nomor 24 tahun 2016 tertanggal 1 Juni 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.